Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas studi kelayakan bisnis masker kain Harupi. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hai, aku Nafiza. Hai, aku Cynthia. Halo, saya Marifatus Sangada. Kami dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Riyadus Solihin, SEMM. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang terkontrol untuk mengidentifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil yang sukses, dan menilai berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan keberlangsungan usaha atau proyek yang sebenarnya. Manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Masker sudah menjadi keperluan, bahkan hal wajib yang dimiliki semua orang selama pandemi. Hal ini membuat keberadaan masker, khususnya masker medis, menjadi barang yang langka. Walaupun ada, harganya bisa menjadi mahal dan penjualannya dibatasi. Di balik kondisi seperti ini, nyatanya ada kabar baik dari para ahli yang menyarankan menggunakan masker kain. Walaupun keefektifannya tidak bisa dibandingkan dengan masker medis biasa, tapi masker kain bisa dijadikan sebagai alternatif dari kelangkaan masker medis, daripada tidak menggunakan masker sama sekali saat harus keluar rumah. Kabar baik ini tentu bisa menjadi peluang usaha bagi kita yang memiliki modal usaha yang relatif sedikit. Adanya hal tersebut, kami berinisiatif membuat usaha masker kain, yang kami beri nama Masker Kain Harupi. Aspek sumber daya manusia, menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Untuk rencana usaha masker kain sendiri, untuk kebutuhan tenaga kerja produksi, yaitu untuk karyawan memilih karyawan yang mempunyai keahlian dalam menjahit. Lalu karyawan yang dibutuhkan ada 3 karyawan yang telah memiliki tugas masing-masing. Aspek keuangan. Modal alat, 1 mesin jahit dengan harga Rp5.000.000, 1 gunting kain besar dengan harga Rp60.000. Total modal alat yaitu Rp5.060.000. Modal bahan, kain katun motif dengan harga Rp20.000 dikali 30 motif sama dengan Rp600.000. 1 motif bisa untuk 20 masker. Kain katun polos dengan harga Rp40.000 dikali 3 warna sama dengan Rp120.000. 1 warna bisa untuk 60 masker. Karet kain dengan harga Rp4.000 dikali 50 meter sama dengan Rp200.000. 1 masker butuh 50 cm saja. Pita 2.500 dikali 18 meter sama dengan Rp45.000. Rp45.000 dikali 5 warna masing-masing. Pita rajutan Rp5.000, bola benang wol Rp5.000 per pasang, benang jahit wol Rp1.000 dikali 100 roll sama dengan Rp100.000. Total modal bahan yaitu Rp1.255.000. Total modal alat ditambah total modal bahan sama dengan Rp5.060.000 ditambah Rp1.255.000 sama dengan Rp6.315.000. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar, sehingga dapat menganalisa bisnis tersebut layak atau tidak untuk direalisasikan. Untuk rencana usaha masker kain, yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi produk dari masker kain yaitu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Untuk positioning, yaitu follower dari perusahaan atau home industry yang sama.
Marketing mix, produk, yaitu masker kain aneka warna dan motif. Harga, kami menawarkan harga yang lebih murah dari produsen lain, namun tetap memperhatikan kualitas. Saluran distribusi, masker diperjualbelikan kepada pengecer, konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Promosi yang dilakukan menggunakan sosial media. Dengan penggunaan promosi tersebut, maka dapat meminimalisir biaya produksi tetap dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Aspek produksi terdiri dari mesin dan peralatan, yaitu mesin jahit, jarum, gunting, dan penggaris. Untuk bahan yang digunakan yaitu kain katun motif, kain katun polos, karet kain, pita rajutan, bola benang wol, dan benang jahit wol. Kapasitas produksi industri kami dapat membuat 200 masker. Alur dan proses produksi dengan melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Proses pembuatan terdiri dari pembentukan pola, kemudian pemotongan, lalu penjahitan dan packing. Aspek sosial ekonomi dan budaya. Aspek sosial ekonomi dan budaya menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Di antaranya, yang pertama dari sisi budaya, keberadaan usaha masker kain dapat membantu warga untuk tetap menjaga kesehatan dan membantu dalam pencegahan virus. Dan yang kedua, dari sudut ekonomi, usaha masker kain nantinya dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan membuka peluang lapangan kerja yang luas. Dengan adanya usaha masker ini tentunya akan menambah pendapatan penduduk setempat. Dari segi sosial, usaha masker kain tidak akan mengganggu aktivitas lalu lintas dan tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi menyangkut pemilihan lokasi, alat-alat yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Untuk lokasi usaha masker kain sendiri berada di tempat yang strategis, dekat dengan keramaian, serta mudah dijangkau dan telah menggunakan alat modern baik untuk proses produksi maupun pemasarannya. Aspek persaingan dan lingkungan eksternal. Mewabahnya virus COVID-19 membuat pemerintah menganjurkan menggunakan masker. Hal tersebut membuat penjualan masker meningkat tajam. Para pengusaha memanfaatkan momentum ini untuk memproduksi masker sehingga persaingan penjualan masker menjadi sangat tinggi. Adanya persaingan tersebut, perusahaan kami selalu mengedepankan kualitas yang baik, mulai dari pemilihan bahan dan proses produksi. Untuk produk kami memiliki motif yang unik sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk kami. Aspek antisipasi resiko. Yang pertama, resiko SDM, resiko pada karyawan. Antisipasinya yaitu dengan lebih terbuka kepada karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan memberikan reward yang jelas kepada karyawan. Yang kedua, resiko keuangan. Biaya produksi yang tinggi akan mengakibatkan harga jual produk tinggi juga. Hal tersebut akan mengakibatkan persaingan yang sulit. Antisipasinya yang pertama yaitu produk selalu tersedia di pasaran. Yang kedua, memproduksi masker secara besar-besaran agar biaya pengeluarannya lebih sedikit. Yang ketiga, resiko pemasaran. Yang pertama, promosi yang kurang baik dan perang harga. Antisipasinya yang pertama, promosi dilakukan dengan cara terencana dan kontinu agar efektif dan tepat sasaran. Yang kedua, melakukan promosi atau potongan harga. Yang terakhir, resiko produksi, yaitu kerusakan kualitas produk. Antisipasinya, yang pertama memeriksa setiap produksi, yang kedua selalu menindaklanjuti keluhan dari pelanggan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Demikian penjelasan terkait studi kelayakan bisnis masker kain Harupi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.